بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita dan telah memberikan kita keberkahan pada bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-15. Sahabat imani yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan memberikan tausiah yaitu tentang membangun rumah tangga idaman. Apapun bangunan yang kita buat, tentu kita harus selalu memperhatikan kuatnya pondasi seperti halnya dalam hidup berkeluarga. Bagi insan beriman, pondasi pernikahan dan rumah tangga kita letakkan pada keimanan dan ketakwaan. Pondasi inilah yang menjadi kekuatan yang membimbing kita dalam menentukan pilihan. Memiliki rumah tangga ideal menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Sinergi dalam kehidupan berumah tangga bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum pernikahan dan selama pernikahan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya. Yang pertama adalah motivasi suci. Pernikahan adalah sebentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Dan sebagaimana ibadah, ia harus didahului oleh niat yang suci. Ikhlas karena Allah, karena memang demikian hendaknya setiap muslim mendasarkan amalnya sebagaimana firman Allah, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Hadirin rahimakumullah, memulai amal dengan keikhlasan dan kesucian sesungguhnya telah mengantarkan seseorang pada kemuliaan dan mengantarkan diri pada perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Berapa banyak pasangan yang mengawali pernikahan karena syahwat semata, bahkan diawali dengan maksiat, semisal zina, lalu jalan pernikahan pun jadi begitu penuh onak duri. Tak jarang ketidakpercayaan satu sama lain, pertengkaran dan segala goncangan mengiringi jalannya rumah tangga yang pastinya membuat suami istri tak bahagia karena awalnya pernikahan dengan niat dan perilaku tidak suci. Yang kedua adalah bersama Allah di dalam rumah tangga. Kebersamaan dengan Allah dalam segala hal akan memelihara kita dari berbagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Setiap waktu selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu merasa kasih sayangnya tercurah untuk kita. Tak hanya menjadi manusia soleh dengan kedekatan pada Allah ini pula rumah tangga akan selamat dari segala goncangan. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan kemudahan segala, menyelesaikan urusan dan menghindarkan keluarga dari penyimpangan dan serta cepat kembali kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah orientasi syariah. Di antara prinsip pokok dalam membangun keharmonisan keluarga adalah meningkatkan pemahaman terhadap arahan syariat Islam. Hal ini sangat penting agar tidak terjebak oleh semata-mata pikiran minimalis dengan hanya menimbang segala sesuatu dari kacamata fikih, boleh dan tidak boleh. Tentu saja hal ini tidak bermaksud untuk menyepelekan hukum fikih, menempatkan pada posisi yang proporsional. Kemudian yang keempat adalah adil itu indah.
Adil memang mudah diucapkan, tapi kadang sulit diterapkan. Namun, berbuat adil adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Hadirin rahimakumullah, seluruh anggota keluarga bahkan hewan peliharaan sekalipun harus diperlakukan secara adil. Suami atau istri dan anak-anak tentunya amat berhak diperlakukan adil. Misalnya, anak-anak tak seharusnya diberi sanksi terus-menerus atas tindakan mereka yang dianggap salah oleh orang tua. Tanpa sedikit pun orang tua memberi penghargaan atas perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Sanksi dan penghargaan adalah satu bentuk keadilan. Selain itu, keadilan juga semestinya diterapkan dalam pembagian peran dalam memberikan penilaian. Dan menerapkan aturan ketidakadilan akan menyakiti hati dan badan, menghilangkan kepercayaan, merusak kebahagiaan, mendatangkan dosa, dan menghilangkan cinta. Karenanya, sikap otoriter harus dihindari dalam kehidupan berumah tangga. Agar bisa berlaku adil, diperlukan pembiasaan, sehingga akhirnya bisa menjadi akhlak yang melekat. Kemudian yang kelima adalah musyawarah penuh berkah. Musyawarah berarti melibatkan pendapat anggota keluarga dalam menentukan arah rumah tangga. Semua akan merasa dihargai sebagai manusia, juga sebagai anggota keluarga. Berikut peran-peran mereka. Bahkan bagi anak-anak, keikutsertaan mereka dalam musyawarah keluarga akan memberi pengaruh positif bagi perkembangan pribadi sosial mereka. Sejak malam pertama bahkan budaya musyawarah sepatutnya sudah mulai ditanamkan dalam kehidupan berumah tangga. Saat itu suami istri bisa mulai sama-sama mengatur langkah rumah tangga yang akan mereka jalani. Selanjutnya, musyawarah seharusnya terus dibiasakan sepanjang perkawinan, seperti menentukan pendidikan anak dan dalam menyelesaikan masalah. Tanpa musyawarah, yang tercipta kemudian adalah kekecewaan, ketegangan, masalah yang tak terselesaikan, bahkan perceraian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku wala takunna yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada salah, Assalamualaikum. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة